Coba bayangkan angka ini sejenak. 93%. Ya, faktanya 93% dari semua hal yang kita lakukan di internet itu mulainya dari sebuah mesin pencari. Angka ini tuh bukan sekedar statistik teknis biasa loh. Ini adalah realitas bisnis yang sesungguhnya. Intinya, kalau bisnis Anda nggak kelihatan di halaman pencarian, secara praktis Anda itu nggak ada bagi sebagian besar pasar digital. Jadi, visibilitas organik sekarang udah bukan sekedar tugas tambahan buat tim IT, tapi benar-benar kewajiban strategis buat kelangsungan bisnis Anda. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya antusias banget nih karena kita bakal ngebahas sebuah topik yang sering banget disalahpahami cuma sebagai trik teknis yang membosankan. Hari ini kita akan bongkar habis-habisan kenapa SEO atau Search Engine Optimization sebenarnya adalah aset permanen dan mesin pertumbuhan paling powerful buat bisnis digital Anda. Kita akan fokus ke nilai bisnis realnya dan pastinya manfaat strategis dari menguasai visibilitas organik ini. Untuk agenda hari ini, kita punya 6 poin seru. Pertama, imperatif visibilitas digital. Terus kita masuk ke ROI tinggi dari organik. Ketiga, SEO sebagai aset strategis. Keempat, ngintip di dalam mesin pencari. Kelima, standar kualitas SEO modern. Dan kita tutup dengan permainan bisnis jangka panjang. Kita bahas alasan kenapanya dulu, baru nanti kita masuk ke mekanik bagaimananya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Imperatif visibilitas digital. Mari kita lihat realitas pasarnya. Dominasi di sini tuh bener-bener absolut. Google memonopoli lebih dari 90% pangsa pasar mesin pencari global. Bing, Baidu, Yandex, ya mereka cuma ngambil porsi remah-remahnya aja. Ini benar-benar ngejelasin secara logis kenapa seluruh investasi strategis dan strategi SEO modern kita harus dibangun di sekitar ekosistem Google. Mengoptimalkan web Anda untuk Google itu sama dengan memancing di lautan yang paling besar ikannya. Nah, yang menarik adalah gimana raksasa ini bermain di pasar lokal kita. Di Indonesia, ekosistem kita itu unik banget loh. Lebih dari 75% pengguna mengakses internet lewat smartphone mereka. Jadi, pendekatan mobile first itu udah jadi kewajiban mutlak, nggak bisa ditawar. Ditambah lagi, pencarian lokal atau local SEO itu super vital, apalagi buat teman-teman UMKM. Pas ada orang ngetik kafe terdekat, nah bisnis Anda tuh harus muncul di situ. Ini benar-benar soal menangkap pembeli tepat di tempat mereka berada. Lanjut ke bagian kedua. ROI tinggi dari pencarian organik. Ini bagian yang pasti disukai para pebisnis. Angka-angka ini harusnya bikin kita semua sadar urgensinya. 75%. Itu adalah jumlah pengguna yang nggak pernah repot-repot nge-scroll ke halaman kedua Google. Kalau bisnis Anda ada di halaman 2 ya wassalam, Anda praktis nggak terlihat. Terus, lihat tingkat konversinya. SEO itu bisa ngasih rata-rata konversi sampai 14,6% loh. Coba bandingin sama pemasaran outbound tradisional yang biasanya cuma mentok di 1,7%. Jauh banget kan? Kenapa? Karena SEO itu menangkap orang-orang yang dari awal memang udah niat mencari solusi. Masuk ke bagian ketiga, SEO sebagai aset strategis. Kalau kita bandingin lalu lintas organik dari SEO lawan yang berbayar alias iklan, perbedaannya benar-benar kerasa di biaya dan stabilitas. Iklan berbayar itu ibaratnya kita nyewa ruko. Memang instan, langsung jualan, tapi begitu budget hariannya habis, pengunjung Anda langsung nol saat itu juga. Beda banget sama SEO. SEO itu membangun aset digital permanen. Memang sih, butuh waktu sekitar 3-6 bulan buat kelihatan hasilnya. Tapi begitu posisi Anda udah stabil di atas, tingkat kepercayaannya super tinggi, dan ROI jangka panjangnya jelas nggak bisa ditandingi sama iklan manapun. Jadi, kalau mau kita tarik benang merahnya, SEO ini sebenarnya apa sih? Pada intinya, ini adalah proses yang terus-menerus buat ngeoptimasi konten, struktur, dan otoritas website Anda. Tujuannya cuma satu, supaya algoritma bisa paham, merayapi, dan naruh situs Anda di peringkat yang lebih tinggi dibanding kompetitor Anda secara organik. Ini benar-benar soal merekayasa properti digital Anda untuk memenangkan lahan paling mahal di internet, halaman pertama pencarian. Bagian keempat. Di dalam mesin pencari, gimana sih dapur mereka bekerja? Buat yang belum tahu, kerumitan mesin pencari itu sebenarnya bisa disederhanakan jadi 3 fase logis kok. Pertama, crawling alias penemuan tautan. Kedua, indexing, yaitu analisis dan penyimpanan. Dan yang ketiga, ranking. Ini tahap di mana kompetisi sesungguhnya terjadi. Setiap situs wajib lolos ke 3 tahap ini buat dapat visibilitas.
Nah, di balik layarnya tuh kayak gini. Google punya yang namanya Google Bot. Dia ini kerjanya kayak laba-laba, ngerayap dari satu tautan ke tautan lain di seluruh internet buat nemuin halaman baru. Informasi yang udah dikumpulin ini terus dipompa masuk ke database raksasanya Google. Setelah itu, algoritma super pintar bakal nyaring semuanya buat ngasih jawaban paling pas ke pengguna. Kita bedah tahap pertama dulu ya, crawling. Tahap ini murni urusan teknis. Bayangin Google Bot itu kayak kurir yang nyoba baca alamat tapi peta jalannya rusak. Dia pasti nyasar. Hal-hal teknis kayak file robots.txt, struktur link di dalam web Anda, sampai seberapa besar porsi perayapan atau crawl budget yang Anda punya, itu bakal nentuin apakah Google tahu web Anda itu eksis atau enggak. Gagal di sini, ya Anda bahkan nggak ikutan tanding. Kalau udah ditemuin, kita masuk tahap kedua, indexing. Ditemuin doang jelas nggak cukup. Di sini Google mulai mikir, mengevaluasi kualitas dan analisis semantik dari halaman Anda. Kalau kontennya tipis, hasil kopas, banyak duplikat, atau linknya pada mati alias error 404, siap-siap aja disaring dan dibuang dari indeks mereka. Mesin pencari itu cuma mau menuhin database-nya sama barang-barang berkualitas. Dan inilah tahap penentuannya, ranking. Di tahap inilah algoritma Google mengevaluasi lebih dari 200 sinyal dalam hitungan sekian milidetik. Mereka ngecek relevansi kontennya, otoritas atau backlink-nya, teknikalitas kayak keamanan SSL, dan yang paling krusial, gimana pengalaman pengguna pas buka halaman itu. Jadi ini tuh bukan lagi main tebak-tebakan kata kunci ya, tapi kompetisi kualitas secara menyeluruh. Nah, ini bawa kita ke bagian kelima, standar kualitas SEO modern. Kalau kita ngelihat sejarahnya, landscape SEO ini tuh berevolusi gila-gilaan cepatnya. Dulu zaman awal 2000-an, trik kotor black hat kayak numpuk-numpuk kata kunci sembarangan masih bisa tembus. Tapi, sejak Google ngeluarin algoritma Panda dan Penguin, terus masuknya AI pemahaman bahasa di 2015-an, trik-trik murahan kayak gitu udah musnah. Sekarang algoritma itu udah canggih banget buat menilai mana yang bener-bener ngasih nilai buat manusia dan mana yang cuma mau ngakalin sistem. Karena itulah, sekarang kita punya standar emas yang namanya EAET. Itu singkatan dari Experience, Expertise, Authoritativeness, dan Trustworthiness. Jangan anggap ini cuma sekedar checklist kaku buat robot ya. EAET ini adalah cara Google nentuin apakah konten bisnis Anda itu kredibel dan benar-benar berfokus pada manusia. Artikelnya ditulis dari pengalaman nyata nggak, oleh orang yang ahli nggak, webnya diakui industri nggak, dan pastinya bisa dipercaya nggak. Itulah kuncinya sekarang. Terakhir, bagian keenam, permainan bisnis jangka panjang. Biar SEO Anda sukses jangka panjang, ibaratnya Anda harus bangun fondasi rumah yang kokoh banget. Ada 3 pilar yang harus jalan barengan. Pertama, on-page SEO. Ini soal konten yang bagus dan penempatan kata kunci yang natural. Kedua, technical SEO. Pastikan server cepat, web nggak lemot, dan gampang diakses. Dan ketiga, off-page SEO. Ini cara Anda ngebangun reputasi dan otoritas di luar web Anda. Ketiganya harus benar-benar harmonis. Oke, sebagai rangkuman dari sesi bedah materi kita hari ini, SEO itu investasi jangka panjang. Kalau digarap serius, ROI-nya bakal jauh melampaui iklan berbayar. Dominasi Google maksa kita buat main pakai aturan EEAT mereka. Pada akhirnya, keberhasilan bisnis digital Anda benar-benar bergantung pada seberapa harmonis web Anda, mulai dari gampang ditemuin atau crawlable, layak disimpan di indeks, sampai punya kualitas juara buat menangin ranking teratas. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Coba tanya ke diri sendiri atau ke tim Anda. Apakah saat ini bisnis digital Anda sedang membangun sebuah aset permanen dengan ROI yang tinggi? Atau jangan-jangan Anda cuma buang-buang uang buat nyewa ruang sementara yang mahal dari platform iklan? Pilihan ada di tangan Anda. Tapi ingat loh, kompetitor Anda mungkin udah mulai ngebangun fondasi organik mereka dari sekarang. Terima kasih banyak udah nyimak sesi bedah materi ini, dan yuk mulai optimalkan visibilitas Anda sekarang juga.